Selamat bertemu kembali dengan saya Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang smart manufacturing dan green productivity. Keduanya ini adalah topik penelitian saya sehingga murid-murid saya baik program sarjana, program magister maupun program doktor akan mendalami topik smart manufacturing dan green productivity atau turunannya. Pentingnya manufaktur modern dan keberlanjutan. Pendekatan manufaktur modern mengintegrasikan teknologi canggih dan prinsip keberlanjutan untuk menciptakan sistem produksi yang efisien. Ini penting untuk memenuhi tantangan lingkungan dan meningkatkan daya saing industri di era global. Smart manufacturing, teknologi dan metode. Smart manufacturing merujuk pada penerapan teknologi canggih dalam proses produksi. Konsep ini mencakup otomatisasi, penggunaan artificial intelligence, data analytics, sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Memastikan bahwa industri dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Perubahan zaman saat ini berubah dengan sangat cepat, sehingga industri harus bisa mengikuti perubahan zaman ini dan menjaga daya saing di pasar global. Komponen utama dari smart manufacturing ada tiga, yaitu Internet of Things, artinya adalah things, benda-benda ini saling terhubung dengan internet. Untuk apa? Mesin-mesin terhubung untuk pengumpulan data secara real time. Jadi apa yang terjadi di satu komponen, suatu barang akan diinformasikan ke komponen yang lain sehingga bisa diambil keputusan secepat mungkin. Yang kedua adalah data analytics. Memanfaatkan pengumpulan data dari IoT ini untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena datanya adalah data real time, maka keputusannya juga bisa lebih cepat diambil, gitu ya. Berikutnya adalah automation, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Jadi di sini di automation ini pekerjaan akan menjadi sangat cepat dibandingkan dengan pekerjaan yang manual. Aplikasi dari smart manufacturing. Smart manufacturing telah diterapkan dalam berbagai industri dengan menggabungkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, pabrik otomotif menggunakan Internet of Things dan data analytics untuk memonitor proses produksi secara real time sehingga keputusan bisa segera diambil, mengurangi downtime, dan meningkatkan kualitas produk. Artinya, kalau ada sistem yang tidak bekerja dengan baik, karena sistem produksinya real time, informasinya juga real time, kalau ada masalah yang akan memengaruhi kualitas produk, maka bisa diambil keputusan sesegera mungkin. Green productivity dalam manufaktur. Ada dua prinsip dari green productivity. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi sumber daya mengacu pada pengurangan penggunaan bahan baku, energi, air dalam proses produksi untuk meningkatkan keberlanjutan. Jadi bahan baku atau sumber daya apapun juga itu dikurangi. Untuk apa? Untuk generasi yang akan datang, supaya generasi yang akan datang itu mendapat bagian atau mendapat sumber daya ini. Kita yang hidup di zaman ini tidak seharusnya menghabiskan sumber daya yang ada ini. Yang berikutnya adalah circular. Selain efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemanfaatannya sedapat mungkin sirkular mungkin. Circular ekonomi itu lawannya adalah linear ekonomi, di mana linear ekonomi prinsipnya adalah mengambil barang atau bahan dari bumi, setelah itu diproses, dimanfaatkan lalu dibuang. Nah, itu
akan ngambil bahan baku lagi, ngambil bahan baku lagi, ngambil bahan baku lagi. Sebaliknya circular economy mendorong daur ulang. Jadi yang diambil dari bumi tadi tidak segera dibuang, tetapi diusahakan didaur ulang, penggunaan ulang sumber daya, mengurangi limbah dan dampak lingkungan dari produksi. Jadi yang diambil dari bumi sedapat mungkin tidak segera dikembalikan ke bumi atau dibuang. Praktek terbaik dari green productivity adalah sekali lagi daur ulang dan efisiensi. Penerapan daur ulang dan penggunaan sumber daya yang efisien sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan, mengurangi limbah dan meminimalkan dampak lingkungan industri. Dunia ini saat ini sudah kotor, ya. Kalau kita makin mengotori maka mungkin seluruh dunia ini akan keracunan dan kita sendiri akan mati. Green productivity itu meningkatkan efisiensi energi melalui inovasi. Kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan inovasi untuk mengefisienkan energi, mengurangi limbah untuk lingkungan yang lebih baik, peningkatan reputasi melalui keberlanjutan. Perusahaan yang bisa melakukan green productivity, reputasi perusahaan itu akan meningkat. Integrasi teknologi dan keberlanjutan karena adanya smart manufacturing dan green productivity. Integrasi smart manufacturing dan green productivity mendukung keberlanjutan dalam produksi. Teknologi digital mengoptimalkan proses, mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan sistem produksi yang responsif dan adaptif. Sehingga konsumen itu terlayani dengan baik. Ya, kesimpulannya, integrasi smart manufacturing dan green productivity menciptakan sistem produksi yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat, prinsip keberlanjutan industri dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik untuk masa depan. Transformasi ini adalah langkah penting menuju industri yang lebih hijau. Masa depan industri adalah smart manufacturing dan green productivity. Kita bisa ikut atau kalau tidak ikut maka kita akan tertinggal. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan share sehingga teman-teman yang lain yang membutuhkan bisa menikmati atau merasakan manfaat dari video ini. Sampai bertemu waktu yang akan datang. Terima kasih.